Halo Bapak Ibu Saudara, bertemu lagi kita di dalam ibadah online kita GBI Muhammad Rajani Sampurna Square, Jatiraden, Bekasi. Bapak Ibu, puji Tuhan, hari ini kita bisa bersama-sama memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Tepat pada hari ini Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menyatukan hati untuk ibadah kita. Pada hari ini kita akan bersama-sama menundukkan kepala, kita bersaat teduh, kita akan memulai ibadah kita. Mari Bapak Ibu, saya hantarkan, kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama memperingati ibadah, memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami bersama-sama hari ini, kami mempersiapkan hati pikiran kami dimanapun kami berada. Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami, memberkati untuk setiap hal yang sudah kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, berdoa, kami memulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Walau kadang
Ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Pujian dan penyembahan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Allah yang hidup, Engkau Allah semesta alam, Engkau Allah yang sudah memelihara kami, Engkau Allah yang sungguh luar biasa hebat, Engkau Allah pujian sembahan kami. Terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan yang sudah kami sampaikan kepadamu. Biarlah ini menjadi dupa yang harum bagimu. Sekarang Tuhan, kami mau memuji namamu, bersorak-sorai bagi namamu. Saatnya kami Tuhan menyatakan kemenangan kami. Terima kasih Tuhan, inilah pujian penyembahan kami, inilah sorak-sorai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang bersorak-sorai katakan amin. Yesus,
Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam tanganmu. Di bawah kelopak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kelopak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kelopak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Tiada nama lain selain nama Yesus, nama yang berkuasa di langit di bumi, nama yang memberi kedamaian bagi yang percaya padanya. Mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Allahku. Mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Allahku. Mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Allahku. Mulialah namamu, agunglah namamu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau anakku.
naungiku dengan kuasamu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Shalom, selamat jumpa kembali dalam pelayanan pada hari ini, yaitu pas ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum kita merefleksi makna dari kenaikan Tuhan Yesus, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami boleh hadir ya Tuhan. Kami boleh Tuhan merayakan Tuhan kenaikan Engkau ya Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan adalah kenaikan Engkau ya Tuhan menjadi merefleksikan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan kalau kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biarlah renungan itu menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih, kami serahkan dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Apa kabar? Luar biasa yang ada di rumah. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, dan hari ini akan dibuat berbeda. Jadi kita tidak mengambil renungan untuk di gereja, tapi kita mau akrab dengan alam. Biarlah kita juga merefleksikan bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga, bagaimana makna kenaikan itu bagi kita. Sebelum lebih lanjut, kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Kita akan baca di dalam Lukas 24 ayat yang 50 sampai 53. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan seketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa ya sebenarnya kalau kita mendengar bahwa tidak semuanya nabi bisa seperti yang kita punya Tuhan, ya. Luar biasa, jelas-jelas kita melihat bagaimana kiprahnya Tuhan, dan itu clear di dalam firman Tuhan. Mulai dari perjanjian lama yang kelahirannya dinubuatkan sampai kepada kebangkitannya dan juga kenaikannya. Saudaraku, ada 5 hal yang Tuhan lakukan di dunia ini, yaitu mulai dari kelahirannya yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama, setelah itu berkaryanya di dalam pelayanannya ketika dia hidup, dan yang setelah itu kematiannya, setelah mati di kayu salib, dan ketika harinya lagi adalah bangkit, saudaraku, bangkit dan kemudian kenaikan dan naik ke surga. Nah, saudaraku, luar biasa, dan semua itu clear dalam firman Tuhan, jelas ada semuanya dalam firman Tuhan itu tertera, bahkan janji-janji Tuhan pun ada di dalam firman Tuhan itu. Jadi terus apakah makna kenaikan Tuhan Yesus itu bagi kita, umatnya? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu semuanya adalah rencana Tuhan, rencana Allah bagi umatnya, yang perlu digarisbawahi bahwa semua itulah karena rencananya Allah kepada umatnya. Saudaraku yang kasih, kenapa begitu? Bahwa makna dalam kenaikan ini, apa yang Tuhan rencanakan, Allah rencanakan bagi umatnya. Kenapa Tuhan naik ke surga? Karena pertama adalah karena Tuhan sudah finish
pekerjaannya di dunia ini. Karena apa? Karena misi yang utama adalah bagaimana kehidupan kita yang berdosa ini, yaitu karena tugasnya di bumi telah selesai. Yang pertama, poin yang pertama dari tugas ini selesai apa? Seperti dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Yesus telah membayar harga dosa kita. Dalam Yesaya dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, maka Tuhan jadikan seperti putihmu seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan bisa mengubahkan. Tidak ada orang yang bisa mengubahkan di dunia ini selain Tuhan Yesus Kristus. Kita mensyukuri pada Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa membuat dosa kita itu terbeli, bisa menghapuskan dosa kita. Hanya Tuhan Yesus, tidak ada nama lain di dunia ini. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Perlu saya ulangi, adalah hanya Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Tuhan yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Sekalipun kita dalam kondisi apapun kita, karena dosa dari mulai Adam dan Hawa sampai sekarang dalam modern ini pun kita mengalami banyak dosa, tetapi Tuhan telah membayar lunas dosa-dosa kita. Dengan di kayu salib itulah Tuhan telah membayar dosa kita. Dengan kematian Tuhan Yesus, itu adalah pembayaran dosa selesai. Seperti dalam Yohanes 19:30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah, sudah selesai, lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Finish. Ketika Yesus mati di kayu salib, itu karena kasihnya kepada kita, sehingga dosa yang harusnya kita tanggung sendiri, tapi Tuhan karena begitu kasihnya kepada kita, maka dosa kita ditebus, dibayar lunas. Tidak kredit, saudaraku. Tidak ada kredit di sini. Lunas. Betul-betul kita dibayar lunas. Dengan kematian Yesus di kayu salib, lunas sudah dosa kita ditebus oleh Tuhan. Itulah makna kematian Tuhan Yesus, membayar dosa kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Kristus. Dan jika tidak dibayar lunas oleh Yesus, gantinya adalah darah kita dan kita binasa. Dan seharusnya kita akan binasa oleh karena dosa-dosa kita. Karena dosa, karena ulah Adam dan Hawa, akhirnya kita menjadi susah payah untuk bekerja, untuk mencari makan. Dan bagi yang wanita menjadi susah bagaimana ketika dia melahirkan, itu sakit. Itulah seperti konsekuensi dari dosa dari Adam dan Hawa. Dan sampai sekarang pun akan terus bergulir dosa itu. Jika tidak ada Tuhan yang menebusnya, maka kita yang akan menanggungnya. Dosa kita itulah yang membuat kita akan menjadi binasa. Harusnya dosa kita yang menanggung kita, darah kita yang menanggung. Tetapi karena kasihnya, karena Tuhan begitu mengasihi kita, umatnya yang adalah menjadi biji mata Allah. Kita adalah umatnya yang sempurna, umat yang dikasihinya, maka dia rela untuk mengadakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib dan menebus dosa-dosa kita, sehingga kita lunas dibayar dan kita akan selamat oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, poin yang kedua, makna dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Kalau yang pertama tadi kita sudah menyangkut bahwa Tuhan sudah finish kerjanya di dunia. Dan yang kedua ini adalah supaya ia dapat dinobatkan sebagai Tuhan. Loh kenapa? Kok Tuhan supaya ini dalam kenaikan ini itu adalah maknanya bahwa Tuhan dinobatkan sebagai Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-14 demikian firman Tuhan. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kenapa?
Tuhan perlu dinobatkan. Penobatannya sebagai Tuhan tidak dilakukan di dunia ini karena ia bukan dari dunia. Itulah yang membedakan Tuhan menjadi manusia, menjelma jadi manusia. Tetapi bedanya betul-betul Tuhan menjelma menjadi manusia 100% manusia, dan juga Tuhan 100% Allah. Tapi apa bedanya? Bedanya adalah bahwa Tuhan tidak berdosa, sedangkan kita manusia adalah berdosa. Maka Tuhan itulah yang kenapa harus dinobatkan di surga, karena dia bukan dari dunia ini, bukan bagian dari dunia ini, karena dia adalah menjelma, Allah yang menjelma jadi manusia, yaitu dengan Immanuel, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka di dalam poin yang kedua ini, supaya Tuhan dinobatkan sebagai Tuhan, bagaimana Yesus Kristus dinobatkan setelah selesai pekerjaannya di dunia ini. Dan yang berikutnya, pengnobatan sebagai Tuhan harus dilakukan di surga, karena kerajaannya bukan dari dunia ini, seperti yang tertulis dalam firman Tuhan dalam Yohanes 18 ayat 36. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Jelas menunjukkan bahwa Tuhan adalah raja, bukan raja di dunia ini. Karena kalau dia sebagai raja di dunia ini, maka tidak akan pernah dia masuk di dalam penyalipan. Karena ketika ditangkap pasti akan dibela oleh hamba-hambanya yang taat kepada rajanya. Tetapi Tuhan ternyata memang ditangkap dan akhirnya dihukum dan disalib dan mati. Itu menunjukkan bahwa Tuhan memang raja, tapi bukan raja di dunia ini. Dia mempunyai kerajaan surga, yaitu raja di kerajaan surga, raja. Dan bicara tentang supaya ia dapat dinobatkan sebagai Tuhan, yaitu di dalam Filipi 2 ayat 10 sampai ke 11 di firman Tuhan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penobatannya sebagai Tuhan harus dilakukan di surga, karena itu kerinduan Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Yang itu yang jadi Tuhan menjadi raja di atas segala raja-raja yang ada di dunia ini. Semuanya harus bertekuk lutut. Apapun di atas bumi maupun di bawah bumi, semua harus bertekuk lutut, karena Tuhan adalah raja di atas segala raja. Tidak ada raja yang bisa melebihi dia. Hanya Tuhan Yesus Kristus sebagai raja di atas segala raja. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, poin yang ketiga, yaitu makna dari kenaikan Tuhan Yesus, supaya Roh Kudus dapat menolong umat Tuhan dan gereja. Apa yang dimaksud ini, saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus? Roh Kudus tidak akan datang ke dunia kalau Tuhan Yesus belum dinobatkan di surga. Seperti janji Tuhan, ketika dia naik ke surga, dia ketika murid-muridnya kebingungan, loh terus kemana? Harus kemanakah kita, murid-murid, setelah Tuhan pergi atau naik ke surga? Tapi Tuhan memberkatinya dan mengatakan dia akan mengirimkan Roh penolong, yaitu Roh Kudus. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus dalam poin yang ketiga ini adalah supaya Roh Kudus dapat menolong umat Tuhan dan gereja. Loh, kenapa kok begitu? Mungkin kita tahu ketika murid-muridnya tahu kalau Tuhan ditangkap, dia sudah mulai kebingungan. Dan ketika dia mati, harus mati dan bangkit, dia kebingungan juga. Bahkan ketika Tuhan menampakkan, bahkan tidak akan ada yang tidak percaya. Apakah benar itu Tuhan? Apakah itu benar itu Tuhan? Maka Thomas, kalau saya belum menunjukkan dari saya
ke telapak tangannya, saudara akan percaya. Sampai segitunya, saudaraku. Mungkin juga kita akan mengalami seperti itu, Mas itu, bahwa kita tidak percaya. Tapi ingat saudaraku, bahwa kita harus percaya oleh karena iman. Kalau kita percaya setelah ada, itu bukan iman. Itu biasa. Tapi sesuatu kita percaya sebelum kita tahu, itulah iman. Dan itulah yang kita butuhkan untuk kita mau percaya Tuhan sebelum kita tuh tahu. Itulah mengimani. Begitu juga saudaraku, Tuhan tidak hanya membiarkan murid-muridnya galau. Tuhan tidak membiarkan kita umatnya menjadi galau. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan menjanjikan kepada murid-muridnya ketika dia naik ke surga, dia akan memberikan roh penolong, yaitu Roh Kudus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Roh Kudus tidak akan datang ke dunia kalau Tuhan Yesus belum dinobatkan di surga. Di dalam Yohanes 7 ayat 39 demikian firman Tuhan, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi Roh Kudus seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, menunggu Tuhan itu dinobatkan di kerajaan surga menjadi raja. Tuhan akan mengirim, karena ada di dunia, gak perlu Roh Kudus pada waktu itu, karena Tuhan bisa menolongnya. Tetapi ketika Tuhan ada di kerajaan surga, maka Tuhan menggantikan dengan Roh Kudus untuk menolong kita. Dan juga Roh Kudus datang untuk memimpin umat Tuhan ke dalam kebenaran. Jadi saat ini apa yang harus kita lakukan? Karena tadi kita harus mengimani, kita mau percaya Tuhan adalah karena iman. Kita bukan mempercayai sesuatu yang ada di depan kita. Secara fiksi kita tahu, kan? Tetapi kita percaya itu oleh karena iman. Iman itu timbul oleh karena pendengaran karena firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengimani kalau kita tidak pernah mendengar firman Tuhan? Bagaimana kita tahu itu? Tetapi kita tuh adalah mendampingi. Saya diingatkan, saudaraku, ada sebuah cerita bagaimana Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Ketika ada sebuah cerita yang seorang gadis yang mau bunuh diri, mau menjeburkan ke jembatan. Dia begitu menangis sebelum dia menjatuhkan diri. Dia sudah mulai galau antara ya dan tidak. Aku mau jatuh ke jembatan itu, ke bawah, ke sungai, atau saya tidak. Itu dia menjadi bimbang, saudara. Tapi apa yang terjadi? Ada Tuhan ada di sampingnya dan boleh membisikkan sesuatu. Membisikkan sebuah pengharapan, pengertian, pemahaman. Akhirnya seorang gadis ini sudah mulai mengerti. Walaupun dia tidak tahu bahwa di sampingnya ada Tuhan, tapi dia boleh merasakan. Akhirnya dia membatalkan untuk dia bunuh diri. Akhirnya dia bisa melakukan banyak hal, tidak bunuh diri, tidak jadi bunuh diri, karena ada peran Roh Kudus itu selalu mendampinginya. Begitu juga kita mungkin juga ketika mengalami dalam perjalanan malam hari, atau itu mengalami sesuatu yang ramah dalam perjalanan, kita mungkin akan menjadi risau. Mungkin ada penyamun, mungkin ada penjahat yang akan bisa di kanan kiri kita. Semuanya bisa terjadi di dalam kehidupan ini, apalagi pandemi ini dan COVID-19. Kita akan semuanya serba bingung. Apa yang akan terjadi? Bagaimana perekonomiannya? Bagaimana di dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan ini? Seringkali kita menjadi banyak hal, menjadi khawatir. Gitu. Dalam kondisi ini sangat menakutkan. Gitu. Tapi ingat, Tuhan mengirimkan roh, yaitu roh kebenaran, roh penolong, yaitu Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sehingga kita ketika mengalami persimpangan jalan, Tuhan menuntun kita, walaupun secara fisik tidak ada, tapi Tuhan ada melalui Roh Kudus mendampingi kita setiap langkah kita, langkah demi langkah Tuhan ada sampai kita menjadi sesuatu yang benar, berjalan sesuai dengan kehendaknya, berjalan sesuai dengan on the track, sesuai dengan track Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus akan menuntun kita
untuk menjadi yang lebih baik. Tuhan akan menuntun kita melalui Roh Kudus. Ketika kita mengalami sesuatu yang gawat, Tuhan akan menuntun kita perjalanan yang benar. Roh Kudus datang untuk memberi kuasa bagi umat Tuhan dan gereja untuk menjadi saksinya ke seluruh dunia. Terakhir makna dari kenaikan Tuhan Yesus adalah bagaimana Roh Kudus itu mengurapi kita, setiap umatnya, supaya dalam Kisah 1 ayat yang 8 demikian firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung. Tuhan pada terakhir ini, janganlah kita egois hanya untuk diri kita sendiri. Janganlah hidup untuk hanya dirimu sendiri. Hiduplah juga untuk kemuliaan bagi Tuhan. Pakailah talenta Bapak Ibu Saudara. Pakailah saudara yang punya sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Pakailah itu. Saudara ingin pemberian terbaik melalui keuangan saudara, berilah. Melalui saudara pemikiran, berikan pemikiran, daya, upaya, dan semuanya yang saudara punya waktu, silakan. Banyaknya di luar perlu pertolongan. Janganlah kita hanya egois, kita aja yang punya percaya pada Tuhan. Tuhan menginginkan supaya kita dipenuhi Roh Kudus, supaya kita bisa menyaksikan, supaya kita menjadi surat terbuka, kita menjadi garam dan terang dunia, supaya kita tidak hanya berdiam diri, hanya mengurung diri kita, tetapi kita mau terbuka, bagaimana orang lain bisa melihat, oh iya, kehidupan kita adalah baik, kita diberkati, bahwa kita mau menyaksikan itu. Hanya yang terpenting adalah kita harus menyaksikan bahwa karena Allah mengasihi dunia ini sehingga rela mati kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita diselamatkan. Supaya kita diselamatkan, tidak ada cara lain selain kita hanya diselamatkan oleh Tuhan. Tidak ada janji lain atau garansi lain orang yang bisa menggaransi masuk surga. Hanya Tuhan yang bisa menjanjikan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui kesaksian masing-masing saudara. Saksilah mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bersaksilah, menjadi berkat bagi keluargamu, bagi sekitarmu, lingkunganmu, pekerjaanmu, dan bahkan saudara jadi pakai oleh bangsa-bangsa, sehingga semua bangsa bisa menjadi murid Tuhan Yesus, dan mereka bisa bertekuk lutut dan bisa mengaku bahwa Tuhan adalah Raja dari atas segala raja. Saudaraku, itu adalah beberapa makna kenaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Tuhan sudah selesai kerjanya di dunia ini, dan memang Tuhan dinobatkan sebagai Raja bagi Tuhan di kerajaan surga. Dan Tuhan mengirimkan penolong lain, yaitu Roh Kudus, supaya kita tetap di dalam rule-nya, dalam track-nya Tuhan. Itulah makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan supaya kita menjadi refleksi di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari dan keluarga kita, supaya makna ini menjadi rema di dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bila Tuhan, firman-Mu itu menjadikan kami itu pedoman dalam kehidupan kami. Setiap jalan kami Tuhan, bila kami Tuhan pedoman dari firman-Mu ya Tuhan. Bila hidup kami Tuhan setiasa Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu dalam firman-Mu Tuhan. Jadikan Tuhan firman-Mu itu rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan sentiasa Tuhan untuk belajar, dan sentiasa Tuhan untuk ajar Tuhan oleh firman-Mu Tuhan, untuk menjadi lebih baik Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih kami serahkan Tuhan dalam tangan-Mu. Serahkan Tuhan firman-Mu ini Tuhan, supaya menjadi benih bagi kami semua ya Tuhan, baik yang di rumah maupun yang di tempat-tempat lain Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi iman bagi dalam kehidupannya Tuhan, dalam mengarungi kehidupannya Tuhan, apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai Tuhan, biarlah janji-janji menjadi pegangan dalam hidupnya. Terima kami berserah dalam tangan-Mu, serahkan firman-Mu dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.
Demikian tadi refleksi kenaikan Tuhan Yesus, di mana firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kita semua. Harapan pasti ada. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita semuanya. Tuhan naik ke surga bukan untuk meninggalkan kita, tetapi Tuhan memberikan tempat dan menyediakan tempat bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama menyampaikan doa syafaat, kita akan mendengarkan pujian, kemudian kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Besaranmu ajar Tuhan, ajar Tuhan, kami memujikan besaranmu, ajar Tuhan, ajar Tuhan, and sing my soul, myself. For God looking, how great thou art, oh, how great thou art. Then sing my soul, myself. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Tuhan Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami, mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh mendengar, kami boleh memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Kalau kami boleh bersama-sama hari ini berada di dalam setiap keadaan kami masing-masing, semua karena anugerah Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah juga karena kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sudah ditaburkan oleh Bapak Gembala kami. Kami boleh diberi kekuatan, kami boleh disegarkan kembali, kami diberi pengharapan, dan kami boleh mendapatkan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh terjadi untuk saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun kami beribadah secara online, kami yakin percaya hadirat Tuhan senantiasa ada bagi kami. Hadirat Tuhan selalu melingkupi kami. Engkau lawat setiap kami, jemaat per jemaat Tuhan, keluarga per keluarga Tuhan, di tengah-tengah setiap kami, dalam aktivitas kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, saatnya kami menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Biarlah Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami menyerahkan setiap perekonomian kami, pergumulan kami dalam keluarga kami, di dalam setiap kehidupan kami, sakit penyakit mungkin yang kami derita saat ini. Kami yakin percaya Tuhan, melalui bilur-bilur-Mu Tuhan yang sudah menyembuhkan kami. Hari ini juga kami Tuhan meyakini bahwa Engkau sudah menyembuhkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan Tuhan di
di mana kasus COVID-19 ini masih saja ada dan bertambah terus Tuhan. Kami hanya bisa menyerahkan dan berserah kepadamu Tuhan untuk setiap pergumulan bangsa negara kami. Tuhan tolong kami supaya kami lebih tertib, lebih disiplin sebagai masyarakat, dan bangsa kami Tuhan yang sudah mengeluarkan peraturan boleh kami ikuti dengan baik. Tuhan tolong kami supaya kami lebih disiplin menaati peraturan pemerintah bangsa kami. Dan biarlah Tuhan di tengah-tengah setiap kami mengalami COVID-19 ini, biarlah kami menyerahkan sungguh kepadamu. Mungkin di tengah-tengah setiap permasalahan bangsa kami, pergumulan-pergumulan kami hanya bisa menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepada kami. Tuhan tolong bangsa negara kami, Bapak Presiden beserta Wakil serta jajaran Menteri, pemerintahan kabinet kami sampai di daerah-daerah Tuhan. Tolong mereka semuanya di dalam menangani kasus COVID-19 ini. Di tengah-tengah mereka juga diberikan satu kesempatan untuk merayakan hari kebesaran mereka. Tuhan tolong Tuhan, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menolong kami di tengah-tengah bangsa negara kami mengalami COVID-19. Kami hanya bisa menyerahkan kepadamu pemerintah bangsa kami dalam menanganinya dan untuk setiap kami di dalam menaatinya. Terima kasih Tuhan, kami merindukan ibadah kembali secara fisik. Kami boleh beribadah dan menyerahkan setiap kehidupan kami untuk setiap aktivitas kami setelah ini Tuhan. Terima kasih Bapak, menyerahkan untuk setiap keluarga Bapak Gembala, menyerahkan setiap keluarga pengerja, kami menyerahkan juga setiap kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sedang mengucap syukur, haleluya, amin. Dan semua yang di rumah, mari kita bangkit berdiri, dan juga dimanapun saudara berada, kita berdiri dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan di segala berkat Tuhan. Kalau saat ini boleh melakukan ibadah dan melainkan tulis Tuhan dan berdoa dengan lancar. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan, dan juga Tuhan biarlah Kau memberkati kami. Diberkatilah keluar dan masukmu, diberkatilah keluargamu, pekerjaanmu, usahamu dan pelayananmu. Apa yang Kau berbuat dibuat yang berhasil. Tuhan melindungi dan menyertai Engkau. Tuhan menjadi berkenan wajahnya memberi Kau kasih karunia. Tuhan mengangkat wajahnya kepada memberi Kau damai sejahtera, kasih karunia damai sejahtera, cinta kasih dari Tuhan dan harapan sukacita dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang, menjemput kita di awan-awan dan permai. Bagi yang percaya dan berarti kita katakan, amin. Puji